Jadi bisa dikata 20 tahun ke belakang dan beberapa tahun ke depan ini bisa dikata sekarang ini era keemasan NU. Sekali lagi saya ulangi nggih, 20 tahun ke belakang dan insya Allah beberapa tahun ke depan dapat dikata adalah masa keemasan, masa kejayaan NU. Berbeda dengan ketika Orde Baru, NU betul-betul dicekik jangan sampai tumbuh subur. Lain dulu, lain sekarang. Kalau sekarang justru sebaliknya, NU sudah memegang keemasannya, kejayaannya. Indikatornya ibu bapak sekalian, indikatornya hampir dapat dipastikan pemilihan calon baik kepala desa, calon bupati, calon gubernur, bahkan calon presiden, bila dari kalangan NU dapat dipastikan akan memperoleh kemenangan, atau setidak-tidaknya mereka-mereka yang telah direkomendasikan oleh NU, merekalah yang memperoleh suara tertinggi, alias mereka mempunyai potensi untuk menang. Ini menunjukkan bahwasanya sekarang ini adalah masa kejayaan keemasan NU. Kalau dulu memang betul-betul dicekik, NU jarang menduduki instansi. Lawang mencari CPNS itu ya, calon pegawai negeri sipil, itu ada interview. Lah di antara materi interview itu apa? Apakah kalian kalau sholat subuh pakai kunut? Apakah kalian membaca tahlil kalau keluarga tetangga meninggal? Kalau jawabannya iya, pakai kunut iya, tahlilan iya, dapat dipastikan calon tersebut akan gagal. Mengapa demikian? Karena betul-betul dihimpit. Jangan sampai ada orang NU yang masuk dalam instansi. Itu semuanya tinggal kenangan. Justru sekarang adalah masa keemasan NU. Terbukti sekarang calon-calon itu kalau sudah menjelang pemilihan itu semuanya unjuk gigi di hadapan warga Nahdliyin. Itu menunjukkan bahwanya lain dulu, lain sekarang. Kalau sekarang NU betul-betul masa keemasannya, masa kejayaan NU. Zaman dahulu itu, Orde Baru khususnya, orang yang mau melaksanakan peringatan Hari Besar Islam atau PHBI, Maulud Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, itu panitianya harus membuat surat izin kepada kecamatan minimal. Lah di situ harus ditulis siapa penceramahnya. Kalau penceramahnya termasuk blacklist, daftar penceramah hitam, maka ditolak. Panitia tersebut harus mengganti penceramahnya atau membubarkan panitianya. Kalau nekat diturunkan paksa di saat ustadz-ustadzah kiainya ini termasuk blacklist, itu diturunkan paksa. Begitu dahsyatnya, kejamnya zaman dahulu. Sekarang itu semuanya tinggal kenangan. Sekarang loss. Sehingga dapat dipastikan 20 tahun ke belakang dan beberapa tahun kemudian ini insya Allah masa kejayaan, masa keemasan NU. Nah, di masa kejayaan NU ini yang perlu diperhatikan jangan sampai terlena. Dengan kejayaan ini loh, dengan masa keemasannya ini jangan sampai terlena dan terlena. Harus tetap waspada agar kejayaan ini abadi. Agar kejayaan ini abadi. Yang lebih penting ibu bapak, di saat kejayaan NU ini harus betul-betul dirasakan oleh kalangan bawah.
harus dirasakan oleh masyarakat kecil, bukan dirasakan oleh sekelompok orang saja, bukan hanya dirasakan oleh kelompok elit saja, tetapi masa keemasan NU ini harus bisa memberikan angin segar kepada masyarakat kalangan bawah. Mengapa demikian? Kalau hanya keemasannya itu dinikmati oleh 1-2 orang kelompok, 1-2 orang saja yang merasakan itu minoritas, sementara yang haus itu mayoritas, pasti masyarakat bawah akan merasa kecewa dan kecewa. Sekali lagi, bila kesuksesan ini hanya dirasakan oleh kalangan-kalangan tertentu yang jumlahnya minoritas, maka masyarakat mayoritas akan merasa kecewa dan menyesal. Dan kalau sudah kecewa dan menyesal, maka hampir dapat dipastikan NU akan mengalami istilahnya gitu, penurunan kepercayaan. Lah kalau sudah mengalami penurunan kepercayaan, untuk mengembalikan sulitnya luar biasa. Berarti apa? Mari sekali lagi di masa keemasan NU ini kita manfaatkan demi kepentingan dan kemaslahatan umat secara keseluruhan.